jelas. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita mulai ya Bu ya, praktek coachingnya dari saya dulu. Saya sudah membuat apa ya, skrip untuk coachingnya, ilustrasi kasusnya seperti ini Bu. Sebelumnya kan berarti nanti di praktek coaching ini Bu Juningsih sebagai coachnya, saya sebagai coachnya ya Bu ya. Iya, baik Bu. Ilustrasi kasus yang saya angkat di sini adalah saya, Ibu Nurlela, itu adalah rekan kerja Ibu Juni. Saya ngajar pelajaran matematika, di mana akhir-akhir ini saya itu menurut pandangan Bu Juni itu tampak terlihat capek, kurang bersemangat, kemudian bingung gitu. Nah, itu karena saya itu menilai murid-murid di kelas saya itu eh, kurang antusias dalam menerima pelajaran matematika. Kemudian saya juga mengeluhkan beberapa siswa saya yang jarang mengumpulkan tugas yang saya berikan. Jadi itu ilustrasi kasusnya ya Ibu. Baik Ibu. Oke, kita mulai saja ya Ibu percakapan coaching model Tirtanya. Mangga Ibu. Baik Bu. Assalamualaikum Ibu Lela. Waalaikumsalam Ibu Juni. Bu Lela kok tumben ya jam segini belum pulang? Iya Ibu, bentar lagi sih saya mau pulang. Ini saya ada yang sedang saya pikirkan, agak sedikit mengganggu juga sih Bu. Iya, saya lihat Ibu Lela ini sedikit murung dan kurang bersemangat. Apalagi Ibu Lela saya lihat tuh sering menyendiri ya Bu ya. Mungkin Ibu Lela mau berbagi sedikit cerita dengan saya Bu, Boleh. masalah Ibu. Jadi ini Bu Juni, kelas saya 9A ya Ibu, yang kebetulan saya juga sebagai wali kelas di situ. Saya merasa akhir-akhir ini anak-anak kelas 9A itu tampak terlihat kurang antusias gitu ketika pembelajaran saya. Bahkan ketika saya memberikan tugas matematika itu hanya beberapa anak saja yang mengerjakan. Gimana ya Ibu? Baik Ibu. Terus selanjutnya, apa nih yang Ibu Lela harapkan dengan Ini obrolan kita saya sore ini? kan sudah ngobrol dengan Bu Cucu. Harapan saya ya saya bisa menemukan solusi terkait hal tersebut Bu Juni. Jadi bagaimana supaya anak-anak saya itu kembali bisa antusias dalam pembelajaran. Nah, menurut Ibu nih, apa sih yang membuat murid-murid Ibu itu kurang antusias dalam pembelajaran, Bu? Hmm, kalau saya ingat ya Bu Juni, mungkin Ya. karena pembelajaran yang saya lakukan di kelas 9A itu terlalu monoton. Bisa jadi karena saya hanya menjelaskan ceramah gitu dari awal pembelajaran sampai akhir pelajaran, sehingga mungkin kurang bisa membuat siswa-siswa saya itu aktif dan untuk saling berpendapat begitu mungkin ya Bu. Oh gitu. Menurut pendapat Ibu ya. Terus menurut Ibu nih, apa yang akan membuat murid-murid Ibu Lela antusias pada saat pembelajaran matematika di kelas? Kira-kira hal apa yang bisa membuat murid-murid Ibu bisa antusias dalam pelajaran matematika itu, Bu? Hmm, kalau menurut saya mungkin saya harus menyajikan pembelajaran matematika itu tidak monoton. Artinya pembelajaran itu kita buat mengasihkan gitu. Dan bagaimana mengajak anak itu untuk
kerja kelompok, bisa melakukan praktek-praktek yang sederhana juga bisa, sehingga mereka itu akan aktif saat pembelajaran, Ibu. Nah, kalau itu saya setuju juga, Ibu. Terus menurut Ibu nih, bagaimana sih pembelajaran yang mengasihkan itu? Eee, Pembelajaran yang mengasihkan itu ya, Bu, menurut saya itu pembelajaran yang berpusat ke siswa, Ibu. Juga di dalamnya saya harus menggunakan sumber belajar yang beragam atau bervariasi. Jadi tidak hanya sekedar buku teks pelajaran saja, Ibu. Nah, iya, kalau itu saya juga setuju, Bu. Tadi kan Ibu juga bilang nih ya, kalau murid-murid Ibu itu jarang juga mengumpulkan tugas ya, Bu. Kira-kira nih, kalau menurut Ibu, apa sih penyebabnya kok bisa murid-murid Ibu itu jarang mengumpulkan tugas gitu, Bu? Penyebab anak tidak mau mengumpulkan tugas itu apa? Karena apa Kalau gitu tuh, Bu? itu, ya itu cukup mengganggu saya juga tuh, Bu, bahwa belakangan ini anak-anak banyak yang tidak mengumpulkan tugas begitu. Kalau penyebabnya mungkin ya Bu ini sih karena tugas yang saya berikan itu terlalu banyak mungkin. Mungkin juga karena tugas yang saya berikan itu berupa LKPD yang tidak membuat siswa itu aktif gitu. Mungkin karena kurang variasi itu Ibu dari sumber belajar tadi yang saya bilang. Nah, tadi kan kata Ibu sumber belajarnya kurang variasi ya, Bu ya. Kalau boleh tahu, Ibu itu menggunakan sumber belajar apa saja sih di kelas? Untuk saat ini saya hanya menggunakan buku teks pelajaran aja Ibu. Oh, jadi Ibu hanya menggunakan sumbernya buku teks saja, Bu. Terus menurut Ibu, adakah sumber lain yang dapat Ibu gunakan selain buku teks tadi, Bu? Seharusnya sih ada banyak ya Bu. Seperti bisa video pembelajaran, lalu juga bisa kita menggunakan aplikasi pembelajaran daring, seperti misalnya ada Kahoot, Kahoot, Quizzes, dan tentunya masih banyak lagi, Ibu. Nah, kalau itu saya juga setuju, Bu. Kalau misalnya Ibu menggunakan sumber belajar yang beragam, pasti murid akan antusias dalam mengikuti pelajaran ya, Bu. Nah, kalau sekarang rencana Ibu apa nih Rencana ke depannya? saya yang pertama mungkin saya akan merancang pembelajaran matematika saya itu menjadi pembelajaran yang mengasihkan ya Ibu dengan menggunakan sumber belajar yang bervariasi seperti tadi yang saya bilang bisa pakai apa dengan menggunakan video, kemudian aplikasi pembelajaran juga untuk penugasan. Mungkin saya juga harus memberikannya itu jangan terlalu banyak ya Ibu. Saya memberikan tugas itu akan saya sesuaikan dengan kemampuan anak-anak. Bagus sekali Ibu, rencana Ibu Lela menurut saya sih sudah tepat sekali nih Bu. Terus komitmen Ibu Lela ke depannya itu untuk rencana tadi apa Bu? Hmm, saya akan berkomitmennya itu ya dengan cara merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang bervariasi sehingga anak-anak itu merdeka belajar dan akan mendukung bakat mereka. Komitmen saya itu mungkin, Bu. Bagus sekali Ibu komitmennya, saya pasti akan mendukung Ibu. Semoga komitmen Ibu sesuai dengan harapan Ibu. Amin, ya amin Ibu. Semoga terima kasih ya Bu Juju untuk sharingnya hari ini. Saya jadi lega ya Bu setelah ngobrol-ngobrol begini. Mudah-mudahan kita bisa selalu menjadi guru yang dirindukan, dinantikan anak-anak ya Ibu. Sama-sama Ibu, saya juga sangat senang sekali kita bisa sharing dan mencari solusi bersama. Terima kasih juga ya Bu Siap ya. Ibu, terima kasih. Oke. Sama-sama.
Ibu, Bu Juni, ini sesi Ya, satu kita udah selesai ya. Alhamdulillah. Sekarang kita lanjutkan ke yang kedua ya Ibu, yang kasusnya dari Ibu. baik Bu. Lanjut aja ta Bu. Boleh, lanjut aja boleh. Yang bacakan Ibu berarti ya kasusnya. Ya, baik di sini kasus yang saya angkat ceritanya gitu ya Bu ya. Ya, Di sini saya Ibu Juningsih adalah guru di sini coachnya Ibu Nur Laila, coachnya saya iya, sendiri ya Bu ya, Ibu Juningsih. Ceritanya di sini saya, Ibu Juningsih adalah guru mata pelajaran IPS. Saya merasa anak didik saya itu kurang memahami materi pelajaran yang saya sampaikan di kelas, Ibu. ya, Jadi anak-anak itu kurang memahami materi yang saya sampaikan. Hal tersebut itu dapat dilihat dari nilai di akhir pelajaran dengan anak-anak itu mendapatkan nilai yang rendah. Jadi saya berkesimpulan kalau materi yang saya sampaikan itu anak-anak kurang memahaminya. Nah, hal tersebut yang menjadi pemikiran saya, bagaimana metode yang efektif gitu kan, yang akan saya gunakan dan media yang digunakan agar siswa memperoleh nilai yang baik. ya Ibu. Di sini ceritanya latar belakangnya itu di ruangan kantor, terlihat Ibu Juningsih sedang duduk menyendiri seperti orang yang sedang melamun ya Bu Ya, ceritanya. Lalu masuklah teman sesama guru yang bernama Ibu Nur Laila. oke. Seperti itu Bu, itu ceritanya. Siap Ibu. Berikut proses coachingnya Bu antara coachnya Ibu Nur dan saya Ibu Juningsih sebagai Ya, coachnya. baik Ibu. Mungkin Ya, bisa dimulai, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, wah, Ibu Juni ini lagi asik ngelamun nih. Ayo ngelamin apa? Jangan banyak ngelamun nih, nanti bisa ketempelan loh. Ibu Nur, ngagetin aja. Enggak lagi ngelamun kok, Bu. Saya cuman lagi duduk-duduk aja, enggak Gak lagi ngelamun kok ngelamun. bengong itu sih, Ibu. Sendirian lagi. Ada yang lagi dipikirkan, Ibu? Namanya juga orang hidup, Bu. Pasti ada aja yang dipikirkan. Tapi gini nih, mumpung ada Ibu Nur nih. Eh, ada kira-kira ada waktu buat ngobrol nggak Boleh, nih, Bu? bisa Ibu. Sebentar. Kebetulan saya sedang tidak ada jam nih. Bu Juni sendiri sedang nggak masuk kelas, sedang kosong juga. Iya sama Bu, saya sedang kosong. Kebetulan nanti setelah istirahat baru ada jam di kelas 8A, Bu. Baik, jadi mau ngobrolin apa nih kita, Ibu? Cerita aja, barangkali saya bisa ngasih sedikit pendapat, Ibu. Begini Bu, saya tuh sedang kepikiran mengenai hasil ulangan pelajaran IPS. Ada beberapa anak nih yang nilainya itu menurut saya kurang memuaskan. Dia itu berada di bawah KKM. Padahal saya sini, saya merasanya nih Bu ya, saya merasa sudah maksimal ketika memberikan materi pelajaran di kelas, itu menurut saya. Tapi kok masih ada aja ya siswa yang nilainya kurang. Nah, saya itu sedang berpikir Bu, tadi tuh bukan sedang melamun, kenapa anak tersebut nilainya kurang dari KKM? Apakah cara mungkin gitu ya, apakah cara mengajar saya yang kurang maksimal atau anak-anaknya yang kurang fokus saat saya sedang mengajar? Itu Bu yang sedang saya pikirkan tadi. Oh, kalau saya perhatikan ya Ibu, bagaimana cara mengajar Ibu gitu kan sudah sangat baik, Ibu. Ibu sudah sangat rajin, tepat waktu gitu. Eh, Kira-kira
pikiran seperti itu, kenapa ya, Bu? Kenapa Ibu masih berpikir seperti itu sampai tadi kelihatan ngelamun gitu? Itu kan menurut Ibu ya, belum tentu mungkin kenyataannya seperti apa, itu kan berpendapat Ibu kalau saya itu ngajarnya sudah benar dan rajin juga. Sebenarnya saya memikirkan bagaimana caranya anak-anak lebih mudah memahami materi yang saya ajarkan, Bu. Jadi, gimana nih ke depannya supaya anak-anak itu lebih gampang menerima materi yang saya ajarkan. Saya ingin seluruhnya, Bu, siswa memperoleh nilai yang baik, paling tidak pas KKM lah, Bu. Cuma saya Hmm, bingung, Bu. yang membuat bingung Ibu itu apa ya, Bu? Gini loh, Bu, Ibu kan tahu sendiri ya bahwa salah satu upaya untuk menciptakan suasana kelas agar anak fokus itu kan mungkin dengan penggunaan metode dan media pembelajaran yang memadai gitu ya, Bu, yang tepat, yang bervariasi gitu. Nah, mungkin kalau metode oke lah, Bu, saya banyak referensi yang bisa diterapkan. Tapi yang bikin saya bingung itu masalah media, Bu. Sekolah kita kan cuman punya satu proyektor nih, Bu. Sedangkan biasanya anak-anak itu kalau menggunakan proyektor biasanya anak antusias dan mudah paham materi yang saya berikan ketika saya menayangkan materi dalam bentuk video, PowerPoint atau yang lainnya, Bu. Sedangkan yang menjadi beban pikiran saya gitu, Bu, yang menjadi masalah proyektor di sekolah kita itu kan cuma satu ya, Bu, terbatas, sedangkan guru di kita itu banyak. Jadi kita itu kadang ketika mau menggunakan proyektor itu sedang dipakai sama guru yang lain, berebutlah intinya seperti itu. Jadi itu yang sedang saya pikirkan tuh seperti itu, Bu. Jadi masalah alat untuk menggunakan medianya itu terbatas kalau di sekolah kita. Iya, Ibu. Sekolah kita memang memiliki keterbatasan terkait media elektronik yang tadi Ibu sampaikan ya. Eh, apa Ibu laporan saja barangkali ke kepala sekolah agar membeli proyektor baru untuk tahun depannya gitu, karena setahu saya kalau proyek itu termasuk aset belanja modal ya Ibu, yang bisa dianggarkan gitu sebetulnya oleh sekolah. Iya, saya kurang tahu ya Bu, sudah dianggarkan apa belum gitu ya. Mungkin nanti saya akan tanyakan deh atau bicarakan dengan kepala sekolah ya Bu, masalah pembelian proyektor untuk kedepannya. Soalnya kan bingung juga ya Bu, kalau misalkan kita ingin menggunakan media pembelajaran tetapi alatnya terbatas gitu. Nah, untuk mensiasati keterbatasan media di sekolah kita ini kira-kira gimana gitu ya, Bu? Kan sebelum sekolah membeli gitu tuh, Iya Bu. ya Bu. Eh, Baiknya mungkin dibicarakan dulu sama kepala sekolah supaya cepat dianggarkan. Nah, untuk mensiasatinya mungkin Ibu punya ide gitu bagaimana mensiasatinya. Saya yakin Ibu punya rencana lain dalam waktu dekat ini gitu. Rencana sih ada ya, Bu, jadi mungkin saya nanti rencananya sih gitu ya, Bu, saya akan meminjam kalau saya mau pakai proyektor saya akan pinjam ke sekolah terdekat gitu, ke teman-teman guru yang beda sekolah, mungkin seperti itu, Bu, untuk masalah proyektor. Agar apa? Agar anak antusias dalam pelajaran. Selain itu, saya juga akan menerapkan berbagai metode yang bervariatif, yang membuat siswa aktif dalam mencari informasi tentang materi pelajaran. Saya juga, Bu, akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, Bu, sehingga anak itu bisa belajar sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajarnya masing-masing. Dan untuk media, saya akan berkreativitas membuat media pembelajaran yang tidak hanya menampilkan video saja, Bu. Mungkin saya akan membuat kayak gambar-gambar yang menarik dan saya juga akan menugaskan anak
untuk menggunakan HP-nya dalam kegiatan pembelajaran, Bu, sehingga anak tetap antusias mengikuti pelajaran, dan saya berharap dengan semua itu nilai anak akan dapat meningkat, Bu, walaupun kita keterbatasan alat. Menurut Ibu bagaimana, Bu? Saya sangat setuju sekali Ibu, dan tentunya mendukung dengan semua rencana tadi yang Ibu sampaikan. Dan saya juga yakin seperti yang saya katakan di awal tadi kalau Ibu Juni itu kan sangat rajin, tepat waktu. Tentunya juga saya yakin Ibu akan berhasil tuh dengan harapan Ibu. Sukses ya Bu, semangat terus. Terima kasih nih Bu atas dukungannya. Saya jadi lebih semangat nih Bu. Terima kasih ya Bu Nur. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakan apa yang telah kita bicarakan tadi. Terima kasih juga sudah mendengarkan keresahan saya ya Bu. Maaf merepotkan, mengganggu waktunya juga. Sama-sama Terima Ibu kasih ya Juni. Ibu Nur. Sama-sama Ibu Juni.